Di balik Anies Baswedan, kekuatan besar Caplin mencengkeram proyek Pemprov DKI. Formula E adalah proyek Anies Baswedan yang sangat fenomenal. Bukan karena balapan mobilnya, tapi karena proyek ini begitu kuat di tengah tidak jelasnya aliran dana yang digunakan. Sampai sekarang penyelenggaraan belum kunjung dilaksanakan, dana yang dikeluarkan hingga 1 triliun pun tidak jelas rimbanya. Banyak politisi hingga masyarakat yang sudah meminta keterbukaan kemana dana tersebut dialirkan. Namun harus diakui semuanya sebatas obrolan warung kopi saja. Ferdinand Hutahian sudah berteriak sekuat tenaga, namun teriakannya hanya menjadi kema yang kembali kepada Ferdinand. Kita tidak bisa pungkiri bahwa Anies begitu tenang dalam menjalankan proyek-proyeknya tanpa hambatan yang berarti. Perlindungan yang didapat Anies juga berlapis-lapis, mulai dari DPRD, KPK DKI, dan KPK RI. Tentu kita tidak akan lupa bagaimana PSI dimusuhi semua anggota DPRD karena memprotes anggaran Pemprov DKI di hadapan publik. Etika seolah-olah menjadi senjata, bahwa semua masalah anggaran hanya boleh diketahui para anggota DPRD. Padahal protes anggaran sembunyi-sembunyi tidak akan menghasilkan apa-apa, karena PSI bukanlah partai dengan suara banyak. Karena itu berteriak di tengah masyarakat adalah pilihan terbaik, namun dengan resiko terburuk dimusuhi seluruh anggota DPRD. Pemerintah pusat juga tidak bisa bertindak banyak, karena terbatasnya wewenang kepolisian dan kejaksaan. Wewenang KPK yang begitu superior, membuat mereka mudah saja menyerobot kasus yang sedang ditangani oleh Bareskrim Polri. Kita juga tidak bisa lupa bagaimana revitalisasi kawasan Monas awalnya dilakukan tanpa izin dari pemerintah pusat. Kementerian Sekretariat Negara baru bertindak ketika ada polemik penebang pohon. Saat itu Pemprov DKI baru meminta izin dan dengan mudah mendapatkannya. Jadi tidak ada fungsi Kementerian Sekretariat Negara di sini, selain memberikan izin apapun yang diinginkan Pemprov DKI. Anies bukanlah orang partai politik dan dia juga bukan penyandang dana yang memiliki uang tidak terbatas. Lalu dari mana kekuatan politik yang begitu besar didapatkan oleh Anies Baswedan? Kita tidak pernah tahu pasti siapa pemain besar di balik sang gubernur yang digadang-gadang akan jadi calon presiden ini. Hanya satu grup yang terindikasi dengan jelas mendukung Anies, yaitu Caplin Group. Begitu banyak orang-orang Caplin terlibat dalam proyek Formula E, apakah ini yang membuat proyek tersebut bisa tenang di tengah ketidakjelasan? Penulis tidak bisa membayangkan kekuatan seperti apa jika ternyata masih ada kekuatan lain di balik Caplin Group. Ada banyak nama yang berhubungan dengan Caplin terkait proyek Formula E, sebut saja antara lain Sadikin Aksa, Ketua Ikatan Motor Indonesia atau IMI yang merupakan keponakan Caplin. Beliau bertindak sebagai regulator pelaksanaan Formula E di Indonesia. Husein Abdullah, mantan juru bicara Caplin. Husein didapuk dari kantor wakil presiden menjadi penasehat panitia Formula E di bidang komunikasi. Francis Wanandi, keponakan Sofyan Wanandi, konglomerat sekaligus mantan anggota staf khusus Yusuf Kala di kantor wakil presiden. Wijayanto Samirin, anggota staf khusus bidang ekonomi dan keuangan Kala saat menjabat wakil presiden. Wijayanto juga pernah menjabat deputi rektor saat Gubernur DKI Anies Baswedan duduk di kursi rektor Universitas Paramadina. Nama-nama yang penulis sebut bukan main-main, mereka adalah nama-nama yang hampir tidak tersentuh oleh negara. Contohnya, Sadikin Aksa yang baru saja ditetapkan sebagai tersangka karena mengabaikan perintah OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Penulis sebut hampir tidak tersentuh karena walaupun sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun beliau sama sekali tidak ditahan. Lalu bagaimana upaya pemerintah dalam menembus pertahanan Pemprov DKI yang begitu kokoh? Setitik harapan muncul ketika proyek DP 0% tersangkut masalah korupsi. Namun harapan tersebut mulai memudar setelah kasus tersebut diserobot oleh KPK. Tim pemburu koruptor menjadi harapan lain agar anggaran DKI yang tidak jelas bisa ditelusuri penggunaannya. Namun lagi-lagi hal tersebut mendapat hambatan dari KPK yang menentangnya karena alasan tumpang tindih kewenangan. Kalaupun dibentuk, penulis juga tidak yakin akankah efektif, mengingat pada era SBY, TPK tidak bertaji dan bisa dibilang mandul dalam menangkap koruptor. Satu hal lain yang harus jadi perhatian, siapa yang akan mengisi tim tersebut. Bagaimanapun Caplin pernah berada di dalam istana. Kita tidak bisa pungkiri kalau banyak loyalis beliau di dalam istana hingga saat ini. Jika tim pemburu koruptor diisi oleh loyalis Caplin, maka tim tersebut hanya akan menjadi KPK kedua yang sudah jadi rahasia umum tebang pilih kasus.
Semua kekuatan ini ada untuk mengamankan sang boneka yang mudah dikendalikan. Jika kekuatan ini tetap kokoh, maka hanya rakyatlah yang bisa mengalahkannya pada pemilihan nanti dengan tidak memilih sang boneka. Begitulah kura-kura. Jokowi tergoda masa jabatan. Entah apa agenda politik oposan dan mungkin sebagian koalisi sehingga harus mengembangkan narasi masa jabatan presiden 3 periode. Padahal sudah jelas-jelas undang-undang mengatur hanya sampai maksimal 2 periode. Orang yang sedang menjabat pun sudah menyampaikan, janganlah membuat kegaduhan baru. Kita saat ini tengah fokus pada penanganan pandemi. Saya tegaskan, saya tidak ada niat. Tidak ada juga berniat menjadi presiden 3 periode, ujar Jokowi. Mungkin karena memang sudah ada agenda tersendiri dari narasi ini, pernyataan setegas itu pun masih saja dipelintir. Tidak minat bukan berarti menolak, kata Said Didu. Masih terus mencoba menghidupkan narasi ini dengan opsi penolakan. 2 periode kurang ada dasarnya. Pertama, saya berpikir dari sisi ekonomi. Artinya saya nggak tahu deh dulu anggota MPR yang buat 2 periode mikir gak sih kalau 2 periode diterapkan di Indonesia dengan lanskap politik yang berbeda dengan Amerika, budaya politik berbeda, punya dampak terhadap perekonomian, kata Arief Poyono dari pihak yang mendukung. Sehingga pernyataan Jokowi tersebut tidak sanggup menghentikan narasi ini. Penolakan dan dukungan masih terus bersaut-sautan dari dua kubu. Biarkan sajalah, mereka sedang menggunakan Jokowi untuk kepentingan tertentu yang belum bisa kita ketahui dalam waktu dekat ini. Yang perlu kita takar sebenarnya, apakah cukup satu pernyataan untuk menyimpulkan seorang Jokowi tergoda untuk memperpanjang masa jabatannya atau tidak, bukan supaya beradu argumen dengan pihak yang menolak atau mendukung, namun hanya untuk mengambil kesimpulan sehingga kita tidak terjebak pada narasi yang tidak produktif ini. Ini yang saya kira terjadi pada Soekarno. Keadaan negeri yang bisa belum pulih sempurna setelah digempar penjajah Belanda dan Jepang, membuatnya menerima keputusan MPRS, walau sebelumnya Soekarno menolaknya dengan tegas diangkat sebagai presiden seumur hidup. Begitu juga bila seorang presiden dalam bekerja sejatinya dia lebih suka mengumpulkan harta kekayaan dan harus menyembunyikan banyak persoalan. Boleh jadi dia pun tergoda untuk memperpanjang masa jabatannya. Karena dengan masa jabatannya lebih panjang, dia bisa mengeruk keuntungan lebih banyak dan mencoba mengakali kasus yang sedang diusahakan disembunyikan atau bahkan dilenyapkan. Dan begitu juga bila ada pemimpin yang pada dasarnya dia ogah-ogahan dalam bekerja, kebanyakan pencitraan tapi minim prestasi. Saat orang lain bekerja keras dia malah membuat album lagu sendiri. Bisa jadi godaan masa jabatan itu pun hingga pada dirinya. Terbukti saat itu, orang yang sangat loyal dan dekat kepadanya membuka narasi tersebut agar 2 periode jabatan yang sudah dijalani ditambah 1 lagi agar menjadi 3. Namun berbeda dengan pemimpin yang dalam bekerja sudah all out, tidak ada kemampuan dirinya yang ditahan untuk periode mendatang. Semua tenaga dan pikirannya dicurahkan sampai nanti akhir jabatan. Itu pertanda tegas, Jokowi tidak hanya tegas dalam perkataan, juga selaras dalam perbuatan. Tidak mau menjabat sampai 3 periode. Apakah dia tidak mau agar negara ini benar-benar maju dulu sebelum dia selesai menjabat? Justru baginya, ada bagian-bagian tertentu dari masing-masing pemimpin untuk melakoni pembangunan negaranya. Dia sendiri sudah meletakkan semua pondasi yang cukup baik. Baik itu dari segi infrastruktur, ekonomi, keamanan, sosial, budaya, dan keagamaan. Bahkan pengacau-pengacau negeri ini saja sudah dibenamkan olehnya. Termasuk mereka-mereka yang berpeluang merongrong Pancasila dan negara kesatuan ke depannya. Pemimpin yang satu ini tidak ingin jadi Superman, yang menganggap hanya dirinya saja yang bisa mengerjakan semua pekerjaan. Baginya, saat bagiannya meletakkan dan memperbaiki pondasi negara sudah dikerjakan, maka itu waktunya dia memberikan kesempatan kepada pemimpin berikutnya untuk mengambil bagian, menggunakan pondasi yang sudah ada, menjadi bangunan yang kokoh dan indah. Dia percaya hidup itu memang harus saling percaya. Percaya kepada calon-calon pemimpin baik yang tersedia dan terutama percaya bahwa Tuhan pasti akan menjaga negeri ini dengan menunjukkan jalan bagi kita menemukan pemimpin sejati lainnya. Kesimpulannya, Jokowi sama sekali tidak tergoda untuk menjabat 3 periode. Apalagi kalau sampai tergoda janda kembang. Tak Said Didu, ku tak Said Didu.